kita buka kembali Mushaf Al-Quran masih pada surat ke-28, surat Al-Qasas. Kemarin pagi sampai ayat 55. Sekarang kita lanjutkan ayat 55. Semoga surat Al-Qasas besok pagi bisa selesai. Terus kita bisa memulai hidup yang baru. Jadi kalau besok pagi selesai surat Al-Qasas, karena dulu surat Al-Qasas sudah kita mulai dari ayat 1, berarti sudah akan selesai 16 juz. 16 juz itu tadi yang memulai dari awal. Kalau mulainya baru kemarin baru 15 ayat, karena mulainya berbeda-beda. Jadi semua orang itu dikasih petunjuk. Pengalaman itu dari 5 itu lebih kuat daripada iman pada Allah dan Rasul dan hari ini. Anda tidak jadi berangkat. Dan waktu ketemu lagi, itu apa? Belum jadi berangkat. Nanti kan 49 bulan ketemu lagi. Dan pokoknya kalau saya sekarang berangkat ini Pak, dengan esok apapun, saya akan berusaha. Betul, saudara itu beberapa hari itu dalam angkat malam, badannya itu panas dingin, banyak panasnya terus banyak dinginnya. Dan yang pas tengah itu nggak banyak ya. Tapi yang maaf nggak bisa berangkat kenapa? Terlalu panas satu sisi dan terlalu dingin pada waktu yang lain. Sampai sekarang nggak jadi berangkat. Jadi hampir menerima petunjuk, tapi nggak jadi. Banyak kan Pak Sipit yang begitu. Beberapa itu dalamnya kaki, pasti banyak yang begitu. Terutama bapak itu yang melaksanakan yang ikuti Allah dan Rasul, selain dakwah saya saja. Jadi banyak yang begitu. Jadi ketika misalnya diberitahu, Pak, itu minggu depan akan dijemput, disiapkan sangunya 5 miliar, akan diangkat pergi ke Eropa selama 1 bulan. Walaupun usianya sudah menjelang 70, dia jadi sehat ini. Dikasih bonus 5 miliar. Kalau di Eropa selama 1 bulan. Senang itu. Kenapa senangnya? Nggak di sana juga. Nggak ada tetangga kolega yang kena. Pemandangan serba menyenangkan mereka. Kalau di sini kadang masih ada batas-batasnya. Di sana bisa you can see all. Bukan hanya you can see you, bukan hanya you can see, bukan hanya kamu dapat ini, tapi you can see all. Merasa senang. Dan coba ya, ini suara anak-anak 125 kakak. Banyak juga kan setiap jadwal pengajian itu selalu ada saja bergerak ini. Dia orang siap ini, siap itu, siap apa gitu. Ada saja. Wis mangkat nanti lupa, kompornya belum dimatikan. Balik lagi, matikan. Kompor buru-buru, terus ada tempatnya lupa. Tadi itu pintunya sudah dikunci belum. Sepertinya kok sudah. Nanti kok belum pas-pas itu. Ini kan nggak fokus. Nggak fokus terhadap apa yang di rasnya. Nah, ini banyak sekali yang walaupun ini ada petunjuk seperti itu, tapi banyak kejadian itu terus-menerus.
Sehingga ada kawan yang ketemu 10 kali berjanji akan datang mengajar 10 kali, tapi 10 kali juga tidak ditepati. Ketemu di sawah, gimana Pak? Ya mohon Pak, ini pas masih kemarau untuk air, tapi saya akan usahakan, akan usahakan. Biar jadi orang penting sekali ini, akan mengusahakan. Dari suatu ketika ketemu di masjid langsung dulu ngobrol begitu. Iya Pak, saya akan menata, bagaimana akan gerakan Pak Haji. Jadi terus sharing terus begitu. Ini yang ngajak ini dapat pahala terus, walaupun yang diajak belum. Yang belum mampu tampaknya ingin berbuat baik sama temannya itu dia dapat pahala terus, karena diajak terus kan. Ini ajak sekali, ini yang ajak pahala, ini belum mampu, diajak lagi, belum mau lagi, ajak lagi, mau lagi. Kira-kira kalau sampai 150 kali ini berapa banyak pahala? Dan biasanya rajanya baru 4 kali sudah bosan. Jadi lebih cepat bosannya ngajak daripada yang di. Iya mau enggak? Borong salam sukarnya bukan purul kok. Pancet bukan purul. Nah barangkali lain kesempatan mau kan kalau mau ngajak. Nah ini tadi sekedar apa? Sedikit gambaran. Ya, ayat 50. Nah, waktu itu inna bihi al-huda ma'ana nutafaqqaf min ardina. Ayat khawatir mereka berkata, nah, jika kami mengikuti petunjuk bersama kami, niscaya kami nanti akan diusir dari negeri kami. Nanti kalau mau tetap beragama Islam, nanti disakiti diusir dari kota. Itu nanti kalau diboykot orang makan gimana? Takut risiko. Jadi khawatir sekali tinggi diyakini oleh mereka. Yang menjadikan hidup itu bukan Allah. Yang menjadikan udara bisa untuk bernafas, yang menciptakan matahari, bumi seisinya, itu dikira itu lingkungan itu yang menciptakan, bukan Allah. Maka dalam orang itu takutnya kepada Allah itu kawan dengan takutnya pada manusia. Jadi yang disebutkan saya itu 7 itu. Takutnya kepada Allah seperti takutnya pada orang. Bahkan lebih takut kepada orang daripada kepada. Nanti kalau diboykot gimana? Takutnya kepada. Padahal kalau diboykot, manusia di muka bumi ini kan ada 8 miliar. Yang boykot paling berapa? 1.500 lingkungannya. Dan terus yang 7 miliar lebih tadi apa? Tapi kenapa? Mau melakukan hukuman agama sampai takutnya semacam itu. Jadi mau sebenarnya nanti kalau itu kamu, tapi nanti kalau ikuti, nggak enak nanti. Oke mungkin. Nanti kalau diboykot gimana? Kenapa? Nanti kalau meninggal nggak ada yang kamar kubur. Nanti tidak bisa kubur diri sendiri. Lalu kalau meninggal beragama Islam tidak di salah satunya yang bisa bukan yang meninggal. Yang bisa itu orang Islam yang masih hidup. Kalau khawatir nanti kalau nggak banyak mengamalkan gimana? Terus apa ya? Nanti kalau cepat melakukan diboykot tidak akan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Ya kalau tidak begitu malah berdekat. Tapi itu semuanya jadi ini. Setiap saat di mana saja, sampai sekarang.
Karena juga kadang pengajian aja banyak yang nggak setuju. Kira apa? Nanti kan dikira menyakiti orang. Padahal itu ada perasaan. Kalau orang lain ternyata malas itu tidak akan memahami orang. Nah ini digambarkan. Mereka katakan nanti kalau kami mengikuti kamu, nanti kalau kami diusir dari kampung halamanku gimana? Pada Allah sebutkan bumi Allah ini luas. Kalau di situ tidak bisa menerima Al-Quran, di tempat lain banyak yang bersedia menerima. Terus nanti merasa menangkal sekali. Nah, sampai juga nggak ada yang menerima Quran lagi. Jadi senang sekali karena nggak ada yang menerima Quran. Di sini kalau pengajian nggak usah mengambil Quran, pengajian saja. Sudah berarti kalau di pengajian nggak usah pakai Quran. Sekarang kita tidak pakai Quran, dia nggak malu sih. Itu bangga sekali begitu. Pengajian tanpa memahami, katanya sudah turun dari nenek moyang yang begitu, nggak usah dirubah-rubah. Ini ya, Bapak Ibu ini nyambung nggak yang saya ceritakan ini? Jangan-jangan orang ketahui dari saya. Nyambung. Dan kalau saya pasti lebih tahu dari saya. Ya kan, lebih duluan tinggal di daerah sini daripada saya. Ya cuma beliau itu kan karena kalau saja. Gak anu itu mungkin gak tega kan. Ya udah lebih baik saja kan. Kalau sampai katakan nanti jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, ya pasti kami tidak diusir dari kampung halamanku. Nanti gimana kan, gitu kan? Saya katakan itu nanti tetap mengambil program di situ. Terus anak putu ini bisa berhenti. Anak putu ini manggur berhenti. Lihat kalau masih di dunia yang tinggal di dunia ini kan bumi Allah masih luas itu. Kok bingung kok anak putu ini manggur berhenti gitu loh. Kalau bumi Allah itu sekian luas itu. Kemarin siang saya lihat Tarawih juga masih luas itu daerah-daerah masih banyak sawah itu. Setiap saya pergi ke daerah itu ujung-ujung masih banyak tempat yang luas. Lalu bingung mau manggung dengan gitu. Disangkakan bumi Allah itu hanya seluas jauh. Bumi Allah itu luas itu. Dan apakah kami tidak menentukan kedudukan mereka dalam daerah, maksudnya di tanah suci yang aman, didatangkan ke tempat itu buah-buah dari segala macam tumbuhan untuk menjadi rezeki bagi kamu semua dari buahnya dulu yang kamu gitu. Nanti kalau itu tidak beragama, nanti kamu diusir dari Mekah saja. Maka Allah jamin, Allah akan jamin dijadikan tempat yang aman. Walaupun di situ tidak banyak tumbuh jenis tumbuhan bermacam, nanti dari seluruh dunia akan membawa berbagai macam jenis buah-buahan itu ke Mekah dan sekitarnya. Bapak Ibu kalau haji, umroh, Anda lihat berbagai jenis makanan buah-buahan. Banyak yang nggak tumbuh di situ kan? Ada terus kan? Kadang-kadang jenis buahnya lebih lengkap di sana daripada yang di Indonesia. Iya kan? Ini mungkin dalam makna ini, tetapi ini. Jadi Allah meneguhkan kedudukan mereka di tanah haram, di Mekah. Itu aman. Kemudian ditanahkan ke Mekah buah-buahan dari segala macam buah-buahan untuk rezeki bagimu. Itu Allah yang memastikan. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Mereka akan lupa yang sama.
Ada suatu ketika itu ahli-ahli dunia sedang membuat pertanyaan secara massal di tanah gunung asli di Afrika, di Asia Barat, di Timur Tengah dan sekitarnya. Ternyata dengan teknologi yang canggih di bidang pertanian bisa dibangun. Bisa jadi kan semua terbalik-balik di daerah-daerah seperti Asia Tenggara seperti Indonesia ini yang tanahnya subur makmur antara musim penghujan dengan musim kemarau apapun bisa tumbuh katanya karbon ditancapkan bisa jadi tanaman. Itu nanti bisa jadi kalah dengan produk pertanian dari negara-negara yang lain. Kenapa? Karena ditakut-takuti terus. Kalau ada orang mungkin bukan ketika didorong yang bertani yang baik, tapi malah impor besar-besaran. Jadi lebih senang impor daripada pemberdayaan petani. Lama-lama petaninya susah sekali. Katanya biaya produksinya lebih mahal daripada hasilnya. Lama-lama nggak banyak yang tertarik jadi petani. Ini akibat kecanduan impor. Padahal Indonesia itu kalau pintu impor makanan itu ditutup 100%, itu nggak akan meninggalkan kelaparan. Ya kan? Itu baru keluar dari kebiasaan tanaman cuci semua hilang sama, itu semuanya bisa dimakan kan? Semua daun-daun bisa dimakan, kecuali daun itu sama daun. Oke, ini dua ayat ini apa itu? Konteksnya itu betul-betul luar biasa. Tapi kalau nggak kita cermati betul, kelihatannya biasa-biasa saja ya. Bahkan kalau kita cermati, ini semuanya terkait dengan diri kita. Kira kita selanjutnya. Alhamdulillah, minasyaitonirrajim. Wa ta'alna min qaryatin kadirat ma'ishataha. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون kita pahami dulu. Bahkan anda menginformasi kehadiran mahu sadar berapa banyak penduduk suatu negeri
yang telah dibinasakan, yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya. Jadi ketika dunia itu bersenang-senang semaunya sendiri, tidak mau mengikuti tuntunan Allah, kemudian dibinasakan. Nah, dibinasakan itu biasanya akibat dari perbuatan fasik itu, karena menolak bahkan memusuhi Nabi. Ini kan sebenarnya Islam awalnya menunjukkan supaya hidup ini mengikuti tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Tapi banyak yang mau merasa bahwa kalau mengikuti Quran tidak bisa menyenangkan. Akhirnya punya paham yang berbeda dengan Quran. Dikira yang bisa menyenangkan itu materi, harta, ada yang ada kekuasaan, ada yang ada jabatan, kedudukan gitu ya. Ada yang percaya hidup ini berkat uang terus berasa. Ya bisa dengan cara korupsi, dengan cara menipu, dengan cara konflik itu kan. Setelah mengumpulkan data banyak, ternyata nggak bisa tenang, bisa tenang. Akhirnya bunuh diri. Dan tidak sadar. Banyak yang merasa menjadi hebat, menjadi bagian kalau jadi selebritis. Selebritas apa itu? Apa yang kita tinggi sosialitas itu kan? Nah, ternyata ketika mulai turun pamornya susah, nggak bisa tenang dan rontok, minum obat terlambat, akhirnya lari ke narkoba. Lebih baik kita latih, sering lagi media. Tapi kebanyakan memang meninggal karena overdosis, ya kan? Ada yang menganggap begini, kalau mengikuti Quran dan hadis itu nggak bisa segera senang. Terus gimana caranya? Ya bebas aja. Perjalanan nanti memang bebas itu bisa diatur. Akhirnya mudah-mudi sama bulan bebas. Barang sudah hamil bingung. Ada yang suruh aborsi malu. Kebanyakan melakukan aborsi. Ada yang tidak mau, ada yang tidak mau dipaksa suruh malu. Nggak mau ya, yang dibunuh bukan ada bayinya, termasuk calon istri yang juga dibunuh. Banyak kan? Beberapa tahun terakhir itu di banyak daerah banyak yang mengajukan surat dispensasi. Dispensasi apa? Untuk pernikahan sebelum usia. Apa namanya? Pernikahan usia ini, bukan pernikahan dini loh. Pernikahan usia itu dilakukan semua kabupaten kota. Nikah itu berapa tahun terakhir? Tapi setelah diteliti dilacak, ternyata sebagian besar sudah isi lebih dulu. Isi apa? Isi minuman. Ya, pokoknya kita ngerti sendiri. Ya. Jadi ini sudah dari percakapan banyak penduduk negeri yang sudah binasa sebelumnya. Mereka bersenang-senang sebentar di dunia. Sekarang sedang keren. Sebenarnya apa? Itu kalau terjadi peperangan terus-menerus, itu pabrik senjata laku keras. Maka dikompor-kompori, ini suruh perang dengan itu suruh perang dengan sana suruh perang itu. Semakin banyaknya perang, barang-barangnya semakin laku keras. Ini sekedar apa? Sekedar materi keuntungan dunia. Nah, coba semakin nggak akan berbuat seperti itu. Maka bahkan karena untuk memutuskan mimbar ini illa qalila. Maka itulah tempat kediaman mereka yang
tiada didiami lagi sesudah mereka kecuali sebagian kecil. Itu kalau misalnya umatnya Nabi Nuh, Durhaka Nabi Nuh biasa memang tidak mau. Kemudian Nabi Nuh mau pada Allah, nanti Allah perintahkan buat apa? Malah umatnya kecek-kecek, makanya jadi ini bumi ini ada seperti sumber mata air hujan dari langit seperti dicurahkan. Dalam waktu beberapa hari bumi sudah tenggelam. Yang selama tinggal yang di kapalnya Nabi itu nanti berapa bulan surut sudah jadi bumi lagi, kena sinar matahari, kering lagi. Yang pertama tinggal orang yang baik-baik kan. Sama itu ketika Fir'aun dan para tentara telah menggabung semua tenggelam dalam Fir'aun, istananya, kerajaannya, taman-tamannya, perwaliannya, lahannya, peternakannya, semua kemewahan itu tinggal mati kan? Itu kan kembalinya kepada orang yang masih hidup. Yang masih hidup itu tinggal orang yang baik-baik. Maka dikatakan di sini mereka itu tinggal di dunia ini kecuali sebentar lagi. Sebentar saja. Nanti yang lepati orang lain. Nah sekarang itu orang yang karena ingin cepat kaya akan memproduksi sebanyak mungkin. Ketika ditangkap sudah biasa hidup mewah-mewah, dimasukkan penjara, nggak tahan ada meninggal di tahanan. Terus hasil buruknya yang sekian ratus banyak kalau kita siapa yang gunakan? Orang yang masih hidup kan? Lu ada yang dipercaya ini? Ya, kemarin ketika jabat jadi ketua partai orang ini menguasai dari salah satu itu kemarin itu kursi banyak itu beli tanah ini ditangkap usah lakukan penjara. Tanahnya mau disimpan, nah ada yang cepet-cepet dibangun digunakan untuk perguruan tinggi. Oh boleh itu dengan umum. Padahal hasil dari korupsi. Udah perguruan tinggi. Banyak kan yang begitu? Ya banyak tapi yang mengetahui. Ya tidak mengetahui. Ya bisa kita ngerti. Kalau saya sedikit ngerti ya dulu termasuk tim 9 yang ditugasi oleh Sri Sultan Bumbudi untuk urus pertemuan di seluruh seperti yang ada di Jogja. Hampir 7 tahun kalau masuk tim di situ. Ngerti. Lu kalau berangkat itu para sahabat. Kenapa yang namanya harta rampasan perang itu jadi halal? Banyak kan? Itu kenapa? Karena kalau nggak diambil oleh orang Islam tetap ada mereka nanti digunakan untuk memusuhi orang yang beragama Islam. Maka semua jadi milik Allah dan Rasul. Nah sebagian untuk yang bisa pilihlah, tapi itu kembalinya milik Allah dan Rasul. Iya kan? Sebab kalau nggak begitu, nanti digunakan untuk menghalang lagi dari jalan Allah. Jadi kalau harapan tetap pada mereka, itu memusuhi orang Islam. Maka itu semua jadi haram. Nah, dan kami adalah pewarisnya. Waktu nabi mewarisi kaminya itu nama besar itu Allah. Kami yang mewarisi semuanya kembalinya pada Allah. Semuanya jadi milik Allah. Kalau masuk seluruh yang dimarkapkan, yang sudah diikrarkan, baik yang sudah diurus atau belum, itu sebetulnya sudah menjadi milik Allah.
Begitu ikrar makar itu berarti penyerahan pada Allah. Cuma ditugasi yang ngatur nadirnya itu. Maka kalau bukan nadir kok ngatur, itu berarti merampas nama Allah itu. Siapa ada itu? Karena sekarang itu menjadi tidak itu jelas itu. Iya kan? Jadi misalnya hari Selasa sore itu ada kakak istri mau makan ke Muhammadiyah di Timur Kota Gede. Rapat, bilangnya sama ranting daerah Salusi. Itu bilangnya di provinsi Jogja saja di sertifikat makan yang sudah terukur itu ada 8.000 sertifikat. Karena Jogja ini kan sangat signifikan. Saya lihat Jawa Tengah, Jawa Timur itu bisa 10 kali lipat tinggi. Ada yang satu cabang, ada yang 60 sertifikat, ada yang 50 sertifikat, ada yang 40 sertifikat, bahkan ada yang sampai 7 bulan. Kita paham loh. Itu semua bisa menjadi milik Allah. Cuma pemanfaatannya sepenuhnya diserahkan kepada nadir. Maka yang bertanggung jawab di hadapan Allah besok sepenuhnya ya nadir itu. Kalau tidak dimanfaatkan sesuai dengan tuntunan Allah. Misalnya makan untuk lembaga pendidikan Islam atau untuk bantuan ke masjid digunakan bukan sesuai dengan tuntunan Allah. Besok yang ditanya pertanggungjawabannya ya nadir itu. Kenapa tidak digunakan sesuai dengan tuntunan Allah? Kok cuma digunakan kayak burung terus. Terus bahkan Allah bergabung beliau kurang dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kurang kota-kota kotanya negeri-negeri kampung-kampung gitu kan ya. Karena yang menghadapi bumi Rasul yang dari ayatnya sebelum Allah mengutus kepada mereka seorang Rasul dan menyampaikan, membacakan ayat-ayat Allah pada mereka. Jadi yang dibinasakan itu yang sudah dikirim Rasul utusan tapi menolak, tidak mau menerima, menentang Nabi, menentang Rasul. Itu yang dibinasakan. Itu. Walaupun aku mikir kurang illa ba'alha dhalimun. Dan Allah tidak membinasakan kota-kota, negeri-negeri, daerah-daerah kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kedzaliman. Jadi kalau dibinasakan itu bukan karena apa-apa, tapi karena kedzaliman. Oke, silakan. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma utitu fi syai'in faladul hayatid dunya wa zinatuha wa وَعِندَ اللَّهِ خَيْرٌ
Thumma huwa yawmal qiyamati minal muhdharin. Ya, kita akan dulu. Bapak Uti untuk syai'i pertama kalau kan dunia wajin dan apa saja yang diberikan kepada kamu itu adalah kenikmatan hidup di dunia ini dan segala perhiasannya. Bapak Allah itu apa dan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Maksudnya seluruh perkhidmatan dunia ini ya dari segala macam pertumbuhan makanan, dari segala macam jenisnya, makannya dari daratan, yang dari tumbuhan, yang dari hewan, yang dari daging, yang dari lautan, segala macam bentuk perhiasan, segala macam bentuk kenikmatan itu di dunia dengan segala bentuknya. Tapi yang di akhirat surga itu jauh lebih baik dan lebih kekal di surga itu. Jadi di dunia ini sehebat-hebatnya orang, sekaya-kaya orang, setinggi-tingginya dia duduki jabatan, itu hanya sangat sebentar. Misalnya sampai 90 tahun, dan 90 tahun itu tidak ada 2 jamnya besok di akhir. 1000 tahun di dunia itu hanya sama dengan 1 hari di akhir. Makanya di sini kalau kita berikam ini dan semua apa saja yang ada di sisi Allah adalah surga, itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Itu maksudnya itu begini, silakan semua nikmati dunia ini, tapi kok bisa itu semuanya disuruh bisa bila supaya nanti masuk surga. Di surga itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Kalau takdir maka mengatakan mereka tidak memahaminya. Maka apakah orang yang kami janjikan kepada suatu janji yang baik, yaitu surga, lalu ia mengatakannya memasuk surga, sama dengan orang yang diberikan kepadanya kata-kata hidup di dunia ini, sangat berbeda. Ini yang pertama ini dikasih nikmat dunia ini digunakan untuk akhirat sehingga masuk surga. Yang kedua ini surga nikmatan hanya dinikmati untuk dunia ini, tidak digunakan untuk akhirat. Itu apa sama ya sangat berbeda. Kemudian dia pada hari kiamat termasuk orang-orang yang dipaksa, diseret, dimasukkan ke neraka. Kenapa? Karena tidak menggunakan nikmat pada tujuan Allah. Itu masalah pilihan masing-masing, tapi jadinya seperti itu. Oke, masih terlanjut sedikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yawma yunadihim fayaqulu aina syuraka'iya alladzina kuntum taz'umun. Wa yawma yunadihim fayaqulu aina syuraka'iya alladzina kuntum taz'umun. Qala alladzina haqqa 'alaihimul qawlu rabbana Tabaraka ilaika ma kanu
وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فهم يستجيبوا لكم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين dan ingatlah hari di waktu Allah menyeru mereka. Raja berkata, di mana sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu? Ini ketika di dunia itu punya sembahan-sembahan selain Allah, minta pertolongan selain Allah. Nah itu ditanya bisa dipakai. Mana itu sembahan-sembahan itu? Berkatalah orang-orang yang tetap atas mereka sesuai dengan ketentuan. Ya Tuhan kami, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan. Kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri sesat. Jadi orang-orang yang menyesatkan itu menyadari mereka itu semuanya kami sesatkan sebagaimana aku juga sesat. Jadi sesat bersama-sama, namanya sesat masal. Makanya kenapa di dunia itu sampai nggak sempat punya waktu memahami Quran, cuma dia habis untuk bulan-bulan. Itu kalau tempat wisata itu buat macet 20 kilo, sunamnya bukan main, malah satu bulan balik gitu kan. Tapi kalau pakai Quran nggak macet, semua orang nggak banyak mana. Lalu bisa baru menyesal. Yang menyesatkan tadi nyadari mereka semua kami sesatkan seperti sesatnya kami yang menyesatkan. Kami menyatakan berlepas diri dari mereka kepada Engkau ya Allah. Mereka sekalian tidak menyembahkan. Saat itu, ya mereka bertobat sendiri. Kenapa? Salahnya dulu mau disesatkan. Kenapa tertarik pada hiburan terus menerus? Kenapa tertarik pada bulan-bulan? Itu yang disebutkan cuci tangan semua, tidak mau bertanggung jawab. Nah, dikatakan kepada mereka, serulah olehmu sekutu-sekutu kami. Lalu mereka menerunya, maka sekutu itu tidak memperkenalkan surat mereka dan mereka menganggap aneh. Ketika itu berkeinginan kiranya mereka baru menerima petunjuk. Ketika semuanya sudah dihadapkan pada Anda siksa neraka, ya itu semuanya baru ingin menerima petunjuk. Ya sudah terlambat kan? Sama ketika menjelang ajal, berapa menit sebelum ajal datang, dipindahkan perbuatannya, pelan, diberikan nanti ke depan. Lo baru bertobat, ingin beriman, ingin menerima petunjuk. Sudah telat, apalagi besok di akhirat ketika sudah dipindahkan siksa.
baru ingin terima petunjuk dia terlambat semua. Ingatlah hari waktu Allah menyuruh mereka, saja mereka berkata, apakah jawabku kepada para rasul? Nah, dulu kan sudah banyak yang datang rasul diutuskan oleh para Nabi, oleh para ulama, orang-orang yang menuntuni memahami Quran. Apa berkata pada mereka? Maka gelaplah bagi mereka segala macam alasan pada hari itu. Karena itu mereka tidak saling bertanya satu sama lain. Apa? Semuanya sudah tidak bisa beralasan. Ya, mengatakan, ya dulu kamu dibunuh supaya kamu tidak memahami Quran. Dulu kamu disebutkan itu. Semua alasan tidak ada yang diterima. Teman-teman, semua. Ada orang yang bertobat dan beriman serta menjalankan amal soleh, semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dan tadi di antara semuanya ketika di dunia ini, yang semua sebenarnya itu hanya untuk melampiaskan keinginan duniawi, yang menganggap yang paling rendah itu hobi. Kalau namanya hobi, kemana saja kelihatan dekat itu. Apalagi saya malam jam 12 saja masih dia itu. Karena hobi. Dan cuma hobinya tidak memiliki Quran itu. Ada si hobi di kami, ada si hobi di mancing, si hobi di barang-barang gitu. Itu sampai melupakan jadwal memiliki Quran. Iya kan? Lah itu sebagian ada yang kemudian menyadari, bertobat, kemudian memiliki Quran, mengamalkan. Ini yang betul. Ya dapat petunjuk. Dan yang benar sewaktu-waktu aja datang, insya Allah husnul. Nah ini sudah suruh. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan mulai dengan 60. Nah, kalau belum bisa selesai, akan lagi. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kami ingatkan jadwal untuk nanti malam. Ya. Jadi hari Ahad mungkin nanti setelah sholat asar kalau sudah dibersihkan, kemudian pengerjaannya sudah selesai. Juga untuk yang bersihkan paling mudah ya dari ini. Yang kedua mungkin sudah ada tadi. Coba dipersiapkan dan untuk mengerjakan malam akan kita bersama-sama untuk mengerjakan yang baik supaya ibadah itu bisa sampai kepada berbagai pihak. Kita akhirnya bersama dengan kata hamdalah dan rahmatullah. Alhamdulillah.